Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Project Tech 59. Kita sekarang per tanggal berapa ya? Tanggal 10 bulan 12. Nah, kita akan sesuai dengan janji kita yang kemarin, setelah saya mengupload masalah soal sliding shape yang kemarin itu, kita menjanjikan akan mereview atau membedah semua dalemannya yang komplit, termasuk mungkin akan ada tutorialnya untuk merubah si sliding shape itu sendiri, karena kita punya bahan baru. Kebetulan kampung saya kan di Tasikmalaya, jadi pulang kampung dari Jakarta ke Tasikmalaya, perjalanannya itu pulang pergi itu sekitar 500 km. Nah, itu juga sekalian kita di situ ada pengujian kualitas mangkok ganda dari merek NVP. Nah, jadi sekarang sekalian ntar membongkar safety-nya juga, saya pengen tahu nih mangkok ganda NVP kuat apa enggak. Kebetulan memang setelah seminggu yang lalu kita nyampe di Jakarta, si motor pun belum kita apa-apain, jadi dicuci aja dulu. Makanya ini kita akan mencuci dulu, setelah dicuci baru kita akan membongkar CVT-nya dan akan memperlihatkan bagaimana keadaan setelah dibawa 500 km per jam 500 kilo, dan top speednya ada di 130 km per jam. Jadi nanti kita akan tampilkan juga video-video ya, ada video perjalanan ke sononya, sama ada video top speednya di speedometer yang memang karena kita itu masih belum mempunyai alat yang mumpuni, jadi cuman hanya mengandalkan handphone yang ditaruh di holder handphone. Jadi pas gaspol ya mungkin ada getaran dikit ya, tapi jelas itu walaupun enggak ini, cuman kita bisa memperhitungkan 130 km terekam di video handphone. Nah, untuk sekarang juga saya ini lagi mengetes, kita baru beli mic wireless yang memang harganya under 100.000, dan pesannya di sini. Jadi kalau misalkan kita mempunyai pemikiran, pemikiran untuk melakukan sesuatu yang positif gitu, atau mungkin mempunyai project gitu, jangan terlalu maksudnya kita jalanin aja dengan apa yang ada dulu. Jangan memikirkan wah ini gimana nih ntar nih, terus peralatannya harus gimana nih, wah itu susah, nanti nggak jalan-jalan. Jadi sekarang jalanin aja dulu yang ada, apa yang ada kita pakai, dan nggak usah muluk-muluk. Yang penting itu adalah fungsi dan kegunaannya bisa lebih membuat sedikit lebih bagus daripada enggak pakai sama sekali gitu. Karena kalau dengan ini mic wireless yang memang under 100.000 juga kemungkinan dia bisa meredam noise gitu ya. Dan kita juga belum pernah nyoba nih, sekarang kita mau coba nih, nanti kita coba lihat hasilnya juga seperti apa suaranya, dan nanti ya bisa dikasih masukan suaranya bagus atau kecil apa cukup jelas. Nah itu yang penting. Oke, kita sekarang akan cuci motor dulu biar nggak berlama-lama. Nah jadinya yang penting kan nanti edukasinya, tutorial pembelajarannya nanti ada di pas pembongkaran CVT. Kalau sekarang hanya perkenalan aja. Oke, kita nyuci motor, semangat. Di toko saya hanya hari Senin sampai hari Jumat, dan untuk hari Minggu dan Sabtu kita meluangkan waktu untuk mengamalkan ilmu yang sudah saya dapat selama 15 tahun ke belakang lah.
masalah permotoran dari kecil. Tapi ya kalau misalkan kita sekarang nggak ngikut, nggak mengamalkannya lagi, mungkin kita kalau selama vakum akan ketinggalan kereta, karena sekarang itu perkembangan itu sangat cepat. Contohnya dari motor karburator sekarang udah ke injeksi, dan yang terbaru sekarang dari injeksi udah ada lagi teknologi motor listrik. Nah makanya kita ya meluangkan waktu Sabtu Minggu khusus untuk dunia otomotif roda 2. Oke, sekarang kita stop dulu, kita akan pindahin ke belakang, terus kita akan bongkar CVT-nya. Oke, tetap stay di video ini, jangan kemana-mana karena hal terpentingnya ada di video berikutnya. Sepertinya suara knalpotnya juga udah agak berisik karena mungkin gas dulunya kemarin memang baru kita ganti gas dulu, tapi ya karena kita menggunakan motornya udah kayak orang balapan beneran ya, karena kita juga cuman pengen tahu dan memang harus tahu hasil modifikasinya itu ya, untuk ya emang kan buat harian. Yang jelas kalau buat harian tuh nggak cuma dipakai dari rumah ke tempat kerja kan, tapi harus mampu mengantarkan kita kalau kita lagi pengen jalan-jalan holiday atau healing bersama teman-teman ya. Bertahan dengan jarak tempuh yang ya minimal 500 kilo sekali jalan gitu. Kalau kemarin kan cuma 250 kilo, berangkat jam 11 ya nyampe jam 6 lah ya. Udah jadinya kita jalan sendiri terus, jadi buat ngilangin ngantuk gitu. Jadi kebetulan pas udah mau nyampe sono kan jalanan enak tuh, udah kayak kita di sirkuit ini apa, Sentul kecil tapi jalanannya lebih mulus baru. Oke, lamaan kita langsung aja biar ketahuan nih. Nah ya, nih ini adalah 5TL, mereknya NPP. Kemarin saya pasang baru dan untuk harga ini lumayan murah, sekitar ya 100 ribuan.
Ya sebetulnya memang kebetulan ini juga saya pengen nyoba aja, karena kan biasanya dari produk MPP itu udah lumayan cukup kuat. Bagus kalau untuk kualitas MPP ya, bukan kita mau ini ya, kita mah nggak di endorse. Yang jelas maksudnya ya ini juga adalah sebagai solusi bagi ya viewer saya yang mungkin selalu nonton atau mungkin kebetulan nonton. Ini NPP itu lumayan bagus, kita geber habis-habisan juga, kita ngebuka gas kadang-kadang langsung digentak dar gitu ya kan. Biasanya kalau yang nggak bagus itu kan langsung peang. Ini bagus loh NPP ya, cuma kalau untuk warna ini ya agak kebakar, karena mungkin ya karena kita dari selama 200 ya nggak ada istirahatnya, cuman lagi makan pun juga mungkin ini belum sempet dingin udah kita hajar lagi. Ini jadi rekomendasi kalau misalkan, karena kan yang originalnya sekarang udah mahal loh, hampir sekitar 200-an. Jadi ini solusi nih bagus NPP. Jadi ya kita kalau untuk harian nggak usah pakai di kartel, pakai ya tinggal dibolong-bolongin aja, dan ininya pun juga pakai standar aja. Kita ininya pakai standarnya punya Suzuki NEC. Kenapa pakai Suzuki NEC ya, menurut pengalaman dan doktrin orang tentang Suzuki itu biasanya mempunyai bahan dasar yang memang untuk quality inspection-nya itu ya, quality check-nya itu sangat bagus gitu. Jadi ya maksudnya kalau untuk Suzuki biasanya bahan dasarnya juga lebih bagus gitu. Contohnya ya dari seal shock breaker aja nih, masukkan. Untuk seal shock breaker aja ya sepasang itu paling hanya 35.000. Sama untuk semua bebek bisa dipasang. Kalau untuk yang orisinilnya Honda Yamaha ya bisa 50.000 sendiri satu begitu. Tapi kalau untuk Suzuki 35.000 itu udah satu pasang, satu set. Jadi kita kalau misalkan ngebongkar 35.000 ditambah oli shocknya 15 lah, udah 50.000 ya, tambah jasa 50.000, 100.000. Nah kalau untuk pakai orisinilnya Yamaha ya bisa dilihat di katalog resminya yang original mungkin bisa jadi 150.000. Nah itu solusi juga, dan daya tahannya pun juga kalau untuk Suzuki nggak bisa diragukan juga. Udah sepengalaman kita dari dulu kita selalu pakai Suzuki, selain daya tahan juga kuat ya, harganya pun murah gitu. Tentunya kita membuat channel ini juga ya selain tentunya untuk edukasi, untuk ya tip and triknya gitu, yang dengan sebenar-benarnya gitu. Enggak ingin hanya bikin konten aja tapi dengan isi dan kenyataan yang enggak sesuai gitu. Dan jangan lupa ya untuk viewer juga mohon dukungannya ya, di like, di komen ya. Kalau memang mau ada masukan terus atau mau nanya boleh kan di komen, silahkan. Dan di subscribe ya kan ya, itu untuk mendukung channel saya biar saya juga lebih bersemangat juga. Jadi
memang kita ada masukan juga dari sahabat kita, dari abang-abang saya juga. Jadi ya harus agak lantang juga sih sebetulnya dalam menyampaikan apa yang saya sampaikan gitu. Cuman saya ya nggak bisa seperti itu karena waktu video-video kemarin yang beliau komentari, karena kemarin video kemarin nge-review masalah pembuatan rangka atau frame motor trial, yaitu basicnya Karisma, ya bisa dibilang modifikasi bebek standar kali ya. Nah di situ kita masih untuk ilmunya itu masih dibilang ya nol gitu, karena kita 15 tahun buka bengkel di Jakarta ya nggak pernah megang seperti itu gitu. Paling pernah kita nyoba dulu bikin rangka pega gitu, itu pun juga karena kita beli rangka pega, si rangkanya itu agak mencong gitu, jadi ya kita paksa kita bikin ya, tapi alhamdulillah bisa pakai bagus gitu. Dan waktu itu video itu memang saya agak kurang lantang gitu dalam di video itu gitu. Kayak ya saya memang mencari masukan dari para senior yang memang udah emang lama di bidangnya gitu, karena saya masih nol gitu. Jadi saya nggak mau saya belum tahu terus saya bikin konten sok tahu gitu, atau mungkin karena saya ngelihat dari mungkin channel yang lain ukurannya segini terus saya sampaikan juga gitu. Saya nggak mau seperti itu karena ya belum tentu ya settingan orang lain sama settingan saya gitu ya bisa sama gitu. Kita sekarang lagi mempelajari, cuman kita akan mereview itu. Kita membuat rangka motor dari basic Karisma itu punya sendiri, dan nanti juga kita ada yang Mega Pro Neotech Primus, kita juga akan membuat rangkanya. Jadi rangka standarnya kita kita simpen, diutuhin. Jadi kita membuat rangka baru gitu. Tapi ya kita awalnya ya mempunyai basic dari motor Yamaha DD 100 ya, itu kebetulan dari guru saya itu tadi, Ayah Tony. Di gudangnya saya melihat daripada tergeletak begitu aja, termakan usia, termakan waktu, lebih baik kita manfaatkan, karena bahan motor-motor dulu itu mempunyai kualitas baja yang lebih bagus. Jadi motornya ya rangkanya seperti ini tuh, dan itu nanti kita akan rubah total karena untuk mesin Tiger itu agak besar, dan kita juga akan membuat nanti menggunakan pakai monoshock gitu, enggak pakai double shock. Tapi modelnya ya nantilah, itu nanti pokoknya untuk masalah hal yang baru bagi saya akan mereview dari nol, data-data saya semacam kemarin. Video yang kemarin ya boleh ditonton, nanti linknya juga saya akan simpan di deskripsi. Nah itu adalah data pertama saya yang pembuatannya itu hanya mengandalkan feeling. Jadi saya menggunakan feeling itu berdasarkan proporsialnya itu motor terlihat dari panjang tinggi itunya. Nah setelah terlihat pas ya udah jadi, sekarang udah jadi, dan juga telah
kemarin juga kita telah ukur derajat-derajatnya, tapi ya nggak terlalu jauh melenceng dari apa yang udah saya dapat ya, referensi dari ya dari YouTube juga sih sebetulnya. Kita awalnya pasti dari YouTube ya, walaupun memang saya juga ada orang kepercayaan yang memang udah di bidangnya, udah lama di situ ya, juga saya juga nanya, selalu bertanya sama beliau. Oke, gitu, jangan lama-lama, ini durasi udah lama juga, 23 menit. Tapi ya apa, takutnya nanti ngelihat video-video sih, yang lihat video saya juga salah paham gitu. Jadi saya basicnya itu di mesin, bore up, stroke up, segala macem gitu. Kalau untuk masalah pembuatan rangka atau merubah rekstir atau ini saya masih nol, cuman saya membuat itu untuk data di videoin dan nanti hasilnya akan seperti apa. Kalau di MotoGP itu adalah sebuah prototype. Nanti kita tinggal kembangin gimana enaknya gitu. Nih, jadi yang kunci utamanya itu yang kemarin, video kemarin yang udah kita janjikan, yang ini yang di gerinda nih. Oke, kita lihat yang kebuka. Dan cara saya ngebuka ini ya seperti ini. Nih, kalau manual ya mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya juga. Jadi ini ditahan. Agak keras juga nih, udah kayak dari pabrikan. Kemarin pakai ini ya, pakai impact. Gitu kalau cara saya gitu. Kalau untuk manual, kalau misalkan untuk yang pakai impact sih udah tinggal pijit tombol aja udah langsung kebuka. Ini yang kita kemarin gerinda, kita buka juga nih. Kebetulan alhamdulillah kan, yang saya bilang juga nih enggak ya 500 km, enggak sealnya juga, walaupun emang ini sealnya karena gerinda atasnya, tapi seal yang menahannya itu ada di bagian dalam, jadi enggak keluar, ini juga enggak keluar gemuknya, enggak keluar, aman. Oke, ini mah emang udah kemarin udah pernah di video sebelumnya udah pernah kita ini, jadi ini nggak usah dibuka lagi. Nanti kita juga akan mentutorialkannya langsung. Nah, untuk ininya, untuk derajat kemiringannya ada ini, harus akurat datanya. Nah, ini 0 nih, 13,5 di 13,5 ya, di 13,5 derajat, di 13,5 derajat. Nah, untuk ini apa, untuk kipasnya juga sama, ini di 13,5 derajat. Dan yang paling penting lagi adalah penggunaan besi rumah rollernya itu 4DO. Ini yang paling penting nih. Ini sangat signifikan banget, sangat terasa banget perubahannya. Kalau untuk mencari buat load race
tinggal menggunakan roller standar udah enak banget. Dan untuk pakai Honda Beat ya buat putaran ke atasnya gitu. Ini udah jelas ya. Jadi komponennya itu yang jelas itu komponennya itu, yang lainnya standar. Yang jelas itu yang bikin motor bisa akselerasinya dari bawah sampai ke atas itu merata dapat itu satu dari derajat kemiringannya yang 13,5 itu satu. Dan ini yang 4DO ini untuk menambah dorongan si rumah roller. Dan kalau misalkan seandainya enggak menggunakan si rumah roller ini, dia enggak sampai habis mentok sini, enggak sampai habis. Kalau enggak menggunakan yang 4DO, dia top speednya enggak bakalan maksimal kalau enggak menggunakan 4DO. Karena dia lebih landai, jadi derajatnya sayang saya kagak ada ini contoh yang nih derajatnya 19. Nah, derajatnya 19. Kalau yang standarnya yang 5MX dia lebih ini bisa di 12 gitu. Jadi nggak menimbulkan efek dorongan bukaan si rumah roller. Ya itu intinya di situ. Dan oke, terakhir ini tembus 130 km per jam tembusnya. Jadi jangan sampai salah paham. Ini untuk data-datanya nih ya, untuk kita ulangi ya. Untuk kemiringan derajat rumah rollernya ada di 13,5. Terus yang paling penting, yang paling utamanya ya ada di rumah besi rumah roller 4DO. Nih, ini yang paling berasa. Beli di online banyak sekarang. Terus ya itu yang untuk perubahan yang ininya ya tadi udah kita jelasin juga di video di awal. Ya nanti kalau ini kan nggak pakai hitung-hitungan, yang penting tahu prinsipnya aja. Itu udah kita jelasin. Terus dan itu sekarang yang paling penting tuh jangan nyampe salah paham. Maksudnya perlunya menonton video sampai akhir tuh di sini nih. Jadi kalau untuk merubah kirian itu, kalau dengan keadaan motor standar nggak mungkin sampai di 115 km per jam. Itu kalau bisa nyampe juga mungkin akan sangat susah mungkin dengan trek yang panjang. Kenapa ini yang dibahas kiriannya tembusnya 130 km per jam? Dikarenakan ini mesinnya udah di bore up sama di stroke up. Jadi spesifikasinya nih mesin tuh si seharnya 58 ya, 58 kali 59 nih. 58. Nah, si seharnya 58 terus dikasih stroke lagi 2,5 mili. Iya, 2,5. Nah, dikasih lagi 2,5 mili stroke-nya. Jadi kalau dihitung-hitung, coba hitung cc-nya jadi berapa? 0,785 ya. 0,785 dikali 58 berarti 2,5 tambah 5 ya,
Stroke standar 57,9 ditambah 5 berarti 62,9. Nah, jadi untuk kapasitas cc-nya itu, untuk kapasitas silindernya ada di 166 cc. Nah, jadi ya kalau bagi saya ya untuk segitu seharusnya emang harus mentok, itu harus melebihi dari 130. Dan ini si Noken As sama pelatuk rollernya dia pakai T2 merek BRT. Jadi ya nggak tahu kalau apa namanya per klepnya kita belum tahu ya pakai per klep apa ya, yang jelas ya mungkin. Dan ini klepnya klep standar, klepnya nggak tahu juga, ini klepnya juga kita belum pernah bongkar, nggak tahu klepnya di scrap terus dikasih derajat triangle lagi apa enggak, saya kurang paham juga. Terus untuk lubang porting pun juga kita nggak bisa, karena saya belum pernah bongkar. Hanya saja kemarin tuh memang udah jadi ya, jadi dia itu nggak bisa menyelesaikan dalam menyeting karburator. Jadi sebetulnya motor ini yang bongkar pasang itu bukan saya. Yang bongkar itu adalah keponakan saya, Ahmad Hidayat namanya itu. Dan yang punya motor ini juga keponakan saya, Irfan Ilmi namanya, yang dia juga sebetulnya memang selalu pengen speed loper gitu. Jadi nggak mau motor standar. Motor tuh pengennya kenceng gitu, tapi keadaannya standar. Kalau bisa yang nggak diketahui dari suara, dari apa suaranya harus halus, enggak semacam motor balap dedak duduk seperti itu. Nah, dengan arahan saya akhirnya ya dipasanglah spesifikasi yang sudah diarahkan sama saya. Dan juga dengan keadaan saya tidak memantau terus, itu hanya mengasih arahan. Dan setelah jadi yaitu sekarang pas dia menyeting karburator dia enggak bisa menyelesaikannya, karena memang dari Noken As itu udah beli jadi pakai BRT T2, dan juga CDI udah pakai dual band BRT juga. Ya mungkin karena udah satu paket ya, kurva pengapian sama si Noken As-nya itu, jadi susah disetting dengan doktrin saya yang selalu membuat Noken As sendiri, naro topnya itu agak di bawah top gitu, untuk mengimbangi klep overlapnya itu posisinya ada di sebelah mana. Jadi apa yang in di atas, apa yang out di atas gitu pas overlap. Nah, oke, itu aja sebetulnya. Lagi bikin ini konten, karena kemarin kita bikin video cuman begini-begini doang. Kita janjiin juga ingin mau bongkar semuanya gitu. Sama saya juga ini kan tadi emang pengen tahu kekuatan NPP, ternyata kita geber-geber ya kuat, nggak penyok loh gitu. NPP ya ini buat solusi juga bagi para owner Mio yang memang ya bukan maksudnya orang yang ya kebetulan dananya lagi nggak cukup gitu. Jadi kalau untuk standar orisinilnya kan sekarang udah hampir 200-an ini. Kalau ini paling cuma 100.000, tapi kuat ini tuh. Ini kita 250 km kita geber habis-habisan, bukan gas digentak di ini, nggak ada penyok. Ya cuman ya wajar lah ini karena kan panas ya, mungkin karena gesekan tuh, tapi nggak menyeluruh. Tapi ininya masih warna dasarnya merek NPP-nya masih aturan di endorse nih sama NPP. Sombong banget katanya, emang pengikut lu, follower lu berapa, subscriber lu berapa? Itu gitu ya, cuman jangan salah paham ya. Oke,
segitu aja. Salam gaspol. Salam gaspol ya. Salam gaspol. Dan nanti ada link si Om Kiting kalau misalkan mau ingin vario. Cuman kalau untuk setting kirian dalam keadaan mesin standar lebih baik jangan yang ekstrim. Cukup cuman ya paling ngandelin aja rumah roller di di derajat tulang untuk mengejar akselerasi biar ke bahan bakar juga konsumsinya lebih irit. Sama ya kalau lebih enak lagi ya ini pakai 4 DO itu besinya tadi. Kalau untuk yang standar, kalau untuk motor standar. Kalau untuk roller ya silahkan aja itu mah tinggal dimainkan sendiri gimana enaknya bisa digonta-ganti. Dan apalagi nyampe motor standar nyampe dipakein pakai bikuli, pakai Mioje, waduh itu udah enggak deh, jangan deh. Bukan so tahu ya, cuman buat menurut saya itu malah yang ada akan jadi lemot, boros bahan bakar jadinya. Ya mungkin kalau udah lari mah mungkin lain lagi kan. Cuma ya saran saya di situ. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bingung aja. Iya. Gimana ya, harus perlu banyak latihan kan seperti itu. Jadi begitu aja yang tadi udah kita jelasin ya. Jangan sampai ada salah paham, nanti saya kena bully. Wah, nggak mungkin 130 cuman setting ngerubah kirian begini cuman hanya dengan mengandalkan ya ini juga standar gitu kan. Terus juga ya kebanyakan standar sih, hanya ini aja yang 4DO dan ini di bubut. Dan memang kita ya dari dulu nggak selalu harus biaya budget besar, tapi memaksimalkan yang originalnya gitu. Karena yang original juga sebetulnya malah daya tahannya, materialnya lebih bagus gitu. Dan lain lagi kalau misalkan nih kayak per ini sama per yang di sini mungkin beda. Kalau bagi anak-anak muda semacam Om Kiting ini nih, Om Kiting itu kan beda lagi, dia bawaannya tuh pengen motor tuh kayak slip di bawah, brung, apalagi kalau misalkan udah di board up, udah stroke up apalagi, jadinya suaranya slip, gas dibuka langsung ngangkat, itu kan beda lagi, itu udah suatu kebanggaan lagi. Itu biasanya tengil-tengilan namanya ya kan. Jadinya nanti kita juga ada kolaborasi juga nih sama Om Kiting nih ya di video-video berikutnya, karena untuk injektornya dia yang muda yang masih menggebu-gebu dan juga dia mainnya lebih jauh juga. Dia juga kerja di Honda, dia ngurusin event. Kalau ada launching motor baru dia yang ngurusin motor, misalkan Vario kan untuk display pasti ada tampilan racing looknya, jadi buat referensi orang yang mau beli Vario, wah ngemodifnya begini gitu kan. Dan dia itu juga, gua nggak mau bilang beliau dia kan. Kalau yang tua gua bilang beliau ya. Kemarin juga ke Mandalika ya Ting ya. Ya di event di Mandalika kebetulan waktu itu lagi ada launching Vario 160 kayak. Waktu itu CB 150X. Oh yang CB ya, pokoknya itu dah ya. Jadi ya dia intinya mainnya lebih jauh, jadi juga untuk masalah teknologinya, mempelajarinya dia lebih cepat gitu ya. Untuk nyeting injeksi ya, terutama yang udah pakai CDI Racing BRT ya, itu bisa dimainkan ya masih Om Kiting nih. Dan untuk
masalah produk si Om Kiting nanti tinggal ikutin aja nanti dari apa IG apa TikTok. TikTok, TikTok. Ya di TikTok nanti kita cantumin juga di komentar linknya di TikTok, tinggal dilihat. Dan kalau untuk apa lagi Ting? Ya kalau memang untuk mau ada modifikasi ya untuk injection ini ya, kita akan lebih menyerahkan kepada dia karena saya memang buat tuh ya Ting. Jadi vakum udah agak lama. Jadi kurang begitu update nih. Jadi ya memang dari awal juga kita Ting lu harus belajar, harus lu dalemin gitu kan udah gitu karena kita tahu karena nanti kita tinggal ngikutin aja gitu. Karena dia lebih jauh bermainnya. Kalau kita maunya di rumah aja gitu ya kan. Oke, gitu aja. Salam gas. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.